Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Guru di dalam pelajaran agama Islam SD Negeri Daya Luhur 07 yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam pelajaran dalam jaringan SD Negeri Daya Luhur 07. Semoga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita dan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Melanjutkan materi pembelajaran minggu kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan ayat 3. Dan sekarang kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Nah, akan Pak Guru terangkan sedikit tentang materi pada pagi hari ini. Perhatikan dan simak. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surat Al-Hujurat termasuk golongan surat Madaniyah. Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Nama Al-Hujurat diambil dari ayat keempat. Di dalam surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 yang terdiri dari 18 ayat. Yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 12. Ibnu Juraij radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa surat Al-Hujurat ayat 12 ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan Salman Al-Farisi. Setelah makan, beliau terbiasa segera tidur dan mendengkur. Hal ini menjadikan bahan pergunjingan banyak orang. Ayat ini berisi tentang perbuatan yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman. Antara lain, berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Nah, menggunjing sendiri apakah anak-anakku semuanya tahu? Nah, yang dimaksud menggunjing adalah membicarakan apa yang dilakukan oleh orang lain tetapi tidak berada di hadapan orang yang dibicarakan Nah, selanjutnya akan Pak Guru bacakan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal dhanni inna ba'dal dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mencela ketika Bilal
radhiyallahu anhu naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan setelah peristiwa Fathul Mekah. Nah, di sini ada 2 poin penting. Yang pertama ada Bilal. Bilal merupakan orang yang pertama kali mengumandangkan adzan, dan adzan tersebut dikumandangkan di atas Ka'bah. Kemudian di situ juga disebutkan tentang peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah merupakan peristiwa yang sangat penting, yaitu pembukaan kota Mekah, diambil dari kata fathul yang artinya membuka. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, selanjutnya adalah isi dari kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ayat 12 surat Al-Hujurat berisi tentang, pertama, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ghibah atau menggunjing atau membicarakan orang lain. Bahkan menjelaskan ghibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri atau seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Yang selanjutnya, Allah senantiasa membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Buruk sangka, memata-matai, dan mencari-cari keburukan orang lain, serta ghibah adalah haram, serta menjadi perusak persatuan dan mendatangkan perilaku buruk. Berburuk sangka kepada sesama manusia termasuk perbuatan dosa. Manusia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap usaha yang dilakukannya. Sikap berbaik sangka terhadap Allah dapat berbentuk sabar terhadap cobaan yang menimpa kita. Berbaik sangka kepada sesama manusia juga sangat penting karena dapat mempererat persaudaraan dan memunculkan perilaku baik yang lain. Selanjutnya isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama adalah manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka itu setara. Kemudian keragaman adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Keragaman itu bukanlah untuk berpecah belah, tetapi untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik akan terjalin kedekatan, kerjasama, dan saling memberikan manfaat. Semua manusia setara di hadapan Allah, dan yang membedakannya adalah
ketakwaannya. Allah Maha mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan mereka. Ayat yang ke-13 ini menjelaskan tentang persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Yang membedakan hanya nilai takwanya kepada Allah. Semua ciptaan Allah untuk saling mengenal, saling menghormati, saling menolong, saling menghargai, dan saling berbuat kebaikan. Agama Islam mengajarkan manusia bahwa harus pandai bergaul. Dalam pergaulan, setiap muslim hendaklah menjaga sopan santun, tidak membanggakan diri, dan juga tidak merendahkan orang lain. Demikian sedikit penjelasan tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.